Awalnya dia dalam posisi agak menunduk. Karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku baru sadar ketika wajah pucat yang sudah terlihat jelas. Badanku lemas, jantung langsung berdetak tidak karuan, bulu kuduk berdiri semua. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahunan, rambut hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek warna hitam. Awalnya dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku tersadar ketika wajah pucatnya sudah terlihat jelas. Badanku lemas, jantung langsung berdetak tidak beraturan, bulu kuduku berdiri semua. Ternyata dia adalah jenazah yang kulihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitternya @bristory dengan judul Jenazah di Pinggir Sungai. Baik, buat teman-teman yang nanti ingin membaca kisah lengkapnya, bisa saja langsung mengunjungi linknya yang akan dicantumkan di deskripsi. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru melihat channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Sore itu, Wahyu berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet. Baru saja aku selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet. "Pak, ada orang meninggal di sungai belakang," ucap Wahyu sambil tersengal-sengal. "Meninggal? Siapa yang meninggal, Yuk?" tanyaku penasaran. Itu Pak, katanya orang penduduk kampung hulu sungai Pak, tenggelam dan hanyut, sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai di belakang rumah kita." Panjang lebar Wahyu menjelaskan. Lalu kami pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata benar, 3 orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai, mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazah laki-laki muda, berumur sekitar 20 tahunan. Rambut hitam agak gondrong, tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek hitam. Bapak yang mandor di perkebunan karet di atas ya Pak?" Salah seorang yang ada di situ bertanya kepadaku. Iya Pak, ini Wahyu teman saya. Yang meninggal ini pemuda mana ya Pak?" Aku menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami. Ini pemuda dari kampung di hulu sungai. Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai, Pak. Sepertinya dia tidak bisa berenang. Sejak kemarin sore juga kami mencarinya. Berjalan mengikuti aliran sungai. Dan akhirnya kami menemukannya di sini, Pak. Bapak itu menjelaskan semuanya. Mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah untuk menutupi jenazahnya." Iya Pak, jawab Wahyu. Wahyu langsung berlari kecil pulang ke rumah. Sementara aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan Pak?" tanyaku memastikan. Iya, betul Pak. Kami akan langsung membawanya pulang. Keluarganya sudah menunggu di rumah. Salah satu bapak yang ada di situ menjawab. "Kalau memang jenazah ini sudah dari kemarin sore hanyut terbawa arus,
berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja, tubuhnya sudah sangat pucat. Kalau boleh jujur, aku adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa kali ini. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiranku dalam waktu yang cukup lama. Tidak lama kemudian, Wahyu datang dengan membawa kain batik di tangan. Dia menyerahkan kepada salah satu bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. Maaf Pak, kami akan langsung membawanya pulang. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Salah seorang dari mereka berpamitan. Oh iya Pak, baik, hati-hati di jalan ya Pak, jawabku. Aku memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan aku dan Wahyu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai. Mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Hari sudah mulai gelap ketika lama-lama mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sungai. Tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. Ayo kita pulang. Aku mengajak Wahyu untuk kembali ke rumah. Tapi Wahyu seperti tidak mengindahkan. Dia malah tetap berdiri diam, pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. Yuk, ada apa? Ayolah, kita pulang. Sekali lagi, aku mengajaknya untuk pulang. Pak, sebentar deh. Wahyu hanya menyebut satu kata itu dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Penasaran dengan apa yang Wahyu lihat, akhirnya aku ikut menoleh ke tempat yang dilihat olehnya, ke seberang sungai. Hari sudah mulai gelap, keadaan sudah sangat sepi. Tapi dari kejauhan akhirnya aku dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Agak jauh di seberang, jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri. Di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri diam, berdiri menghadap ke arah kami. Terlihat ada sekitar 5-6 sosok yang sepertinya laki-laki, mengenakan pakaian serba hitam, nyaris berbentuk seperti bayangan hitam. Mereka berdiri berbaris sejajar. Siapa mereka? Dan apa yang mereka lakukan? Tidak lama kemudian, gerimis mulai turun. Ayolah yuk, sudahlah, yuk kita pulang. Udah, jangan diperhatikan lagi. Kali ini Wahyu menurut. Akhirnya kami berjalan pulang ke rumah tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang. Melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri di seberang sungai. Sudah beberapa kali kami melihat mereka. Sosok yang selalu berpakaian serba hitam berjumlah sekitar 5 atau 6 orang, terkadang malah lebih. Kali pertama melihatnya, ketika mereka berjalan membawa keranda mayat di tengah malam, waktu kami baru saja pindah ke tempat itu. Mereka sepertinya mengetahui dan menyadari tentang keberadaan kami, selalu memperhatikan keseharian kami, entah itu siang ataupun malam. Sekali lagi, sudah beberapa kali kami melihatnya. Mereka yang seringkali hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan. Cukup menakutkan penampakannya. Siapa mereka? Pertanyaan yang belum kami temukan jawabannya pada saat itu. Sebegitu ketakutannya akan sosok-sosok itu, membuat kami sangat jarang berbincang tentang mereka. Malam pun tiba. Seperti sudah aku bilang tadi, jarang sekali kami menyinggung tentang sosok-sosok misterius. Malam itu pun sama. Kami sama sekali tidak berani membicarakan tentang mereka. Kami hanya membahas penemuan mayat korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai. Pak Heri, tadi perhatikan gak sih? Kalau bapak-bapak yang bawa jenazah itu semuanya berwajah pucat. Tampaknya mereka sangat kelelahan. Kasihan aku melihatnya, Pak. Omongan Wahyu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi, ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksud. Ternyata iya. Setelah diingat-ingat lagi, aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Mungkin benar kata Wahyu.
Mungkin akibat dari kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai dalam rangka pencarian kerabatnya yang tenggelam. Ya, mungkin mereka kelelahan. Jam dinding berbentuk bulat dan cukup besar yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. 2 gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Bahan perbincangan kami pun sudah semakin sedikit. Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah, di tengah hutan di perkebunan karet itu. Radio yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyiarkan acara yang cukup aneh dan mengerikan. Saat itu, stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitahu hal yang menarik perhatian kami. Penyiar memberitahukan kabar duka, menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata itu adalah sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir tepat di belakang rumah kami. Aku dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio, merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama. Ini sepertinya berita tentang jenazah yang tadi sore, Pak, Wahyu menegaskan. Penyiar juga bilang kalau ternyata keempat jenazahnya sudah ditemukan pada pagi hari tadi. Ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai, lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah. Jadi, jika berpatokan dengan berita di radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tetapi masih jauh ke hilir. Lalu, bapak-bapak yang kami temui tadi sore itu siapa? Apakah peristiwanya berbeda dengan yang ada di radio? Atau sama? Atau... entahlah. Saat itu kami tidak tahu dan sedikit tidak mau tahu. Pak, permisi, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Wahyu pamit untuk ke belakang. Aku masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras, tetapi masih dapat terdengar. Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi. Gerimis rintik hujan terdengar mulai turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah, membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Tapi tiba-tiba, samar-samar aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti ketukan pintu depan rumah. Aku langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi. Kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu. Ternyata benar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini membuatku yakin kalau itu memang suara ketukan pintu. Aku berdiri, kemudian berjalan mendekat ke pintu. Siapa ya? Tidak ada jawaban dari luar. Pintu itu diketuk lagi dari luar, sekali lagi. Karena tidak ada jawaban, aku mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah tirai jendela, aku kemudian mengintip keluar, mencari tahu siapa gerangan yang mengetuk pintu. Setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada 2 orang yang sedang berdiri di depan pintu. Aku dapat mengenali orang yang berdiri di depan. Ternyata itu adalah bapak yang aku temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara. Aku mengenal wajahnya. Sementara aku tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya, karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah. Hanya terlihat siluet saja. Mengetahui akan hal itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka.
Oh, Bapak, saya kira siapa datang malam-malam seperti ini. Aku menyapa dengan cukup ramah. Namun mereka hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Ayo Pak, mari silakan masuk. Di luar gerimis, kita ngobrol di dalam saja. Mereka tetap diam. Namun bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Terima kasih Pak. Kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya bapak itu berbicara juga, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Beberapa detik kemudian aku tersadar. Ternyata kain batik itu adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Wahyu. Oh, iya Pak. Tapi kan sebetulnya bisa besok kalau memang mau mengembalikannya. Nggak perlu harus malam-malam seperti ini Pak, ucapku kepada bapak itu. Sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, aku baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu rumah terbuka lebar, barulah terlihat jelas penampilannya. Seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun. Rambut hitam pekat agak gondrong. Mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek warna hitam. Awalnya, dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikannya, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku baru sadar, ketika wajah pucatnya sudah terlihat sangat jelas. Badanku lemas, jantung langsung berdetak tidak beraturan, bulu kuduk berdiri semua. Ternyata dia adalah jenazah yang kulihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. Terima kasih Pak, ucap pemuda itu pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya berdiri diam memperhatikan keduanya dalam ketakutan. Baru tersadar juga kalau ternyata bapak yang berdiri di depan wajahnya sangat pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Lalu secara perlahan mereka membalikkan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Dengan langkah gontai, akhirnya mereka perlahan menghilang di tengah gelapnya pepohonan karet. Pak, tadi ngobrol sama siapa? Memang ada tamu? Suara Wahyu membuat aku terkejut dan segera tersadar. Kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. Oh, enggak ada siapa-siapa kok, Yuk. Ayo, kita tidur saja. Loh, itu kain apa Pak di tangan Bapak? Wahyu bertanya setelah melihat kain yang ada di tanganku. Sudahlah, besok aja kita ceritanya. Ya, udah, ayo kita tidur. Aku meletakkan kain batik itu di atas meja. Setelahnya, kami langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa sih Pak? Di dalam kamar, Wahyu tetap saja penasaran. Terus memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang di kamar mandi. Udahlah Yuk, besok aja aku ceritanya, ya. Aku bersikuku tidak mau untuk menceritakan apapun. Sementara itu, suasana di luar masih terasa sangat mencekam. Gerimis hujan masih turun terdengar. Tapi selain itu, sama sekali tidak ada suara. Hanya sesekali terdengar daun pohon-pohon karet yang bersinggungan satu sama lain karena tertiup oleh angin. Jam sudah hampir di pukul 1 tengah malam. Sementara kami masih terhanyut dalam lamunan masing-masing. Masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. Tadi ketika kamu masuk ke kamar mandi, ada 2 orang yang datang Yuk. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Siapa Pak yang datang? Ada perlu apa? Kok datangnya malam-malam Pak? Ya, mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik untuk menyelimuti jenazah, jawabku. Oh, Bapak yang mana Pak yang datang? Kenapa malam-malam begini datangnya Pak? Wahyu terus mencecarku dengan pertanyaan. Aku cukup lama terdiam, bingung untuk menjawabnya. Karena aku yakin
kalau salah satu dari dua orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai. Yang satu adalah bapak yang paling sering bicara, jawabku pendek. Terus yang satunya lagi, Pak? Wahyu terus mengejarku dengan pertanyaan. Aku sempat menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan akan menceritakan semuanya kepada Wahyu saat itu juga. Tapi belum sempat aku mulai bicara, tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. Ya, mari kita dengarkan berita daerah saat ini. Berita kali ini akan menceritakan tentang radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya, menyiarkan siaran berita daerah. Kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya 4 warga yang tenggelam di sungai. Kami terus terdiam mendengarkan siaran radio. Pak, biar saya matikan saja radionya. Sekalian saya mau matikan lampu petromak juga. Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio, meski dalam ketakutan. Mungkin dia sudah jengah karena selalu merasa takut. Ya sudah yuk. Jangan lupa cek pintu depan ya. Takutnya lupa belum kekunci. Iya Pak, jawab Wahyu. Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan, seperti ada perang batin di pikirannya. Setelah pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam sambil memandang keluar kamar, memandang ke ruang tengah. Pandangannya terhalang pintu dan badan Wahyu. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Wahyu lihat. Yuk, ada apa? Wahyu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu kami duduk bersebelahan, menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjendela. Yuk, ada apaan? Kembali aku keluarkan pertanyaan yang sama. Wajah Wahyu pucat pasi, badannya gemetar. Dia sangat ketakutan. Ada mayat terbaring di ruang tengah, Pak. Wahyu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku terdiam mendengarnya, tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kami tetap dalam posisi bersandar di tembok, tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantung berdegup kencang, napas gemetar tidak beraturan. Ketika tiba-tiba pintu kamar mulai bergeser terbuka, ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan, namun sangat jelas. Sedikit demi sedikit situasi di ruang tengah mulai terlihat. Situasi yang akan sangat terlihat jelas karena lampu petromak yang masih dalam keadaan menyala. Sementara itu, suara siaran radio tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya, kami dapat melihat semuanya. Melihat ke ruang tengah, ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka. Ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar. Laki-laki bercelana pendek, hanya wajah pucatnya saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh kain batik, kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore sebelumnya. Ya, benar, itu kain yang sama, karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri di depan pintu adalah seorang yang meninggal terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain. Sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Badan kami gemetar, tidak bisa berteriak apalagi melangkahkan kaki untuk melarikan diri. Perlahan, sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah gontanya berjalan maju masuk ke dalam kamar. Dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, dia tersenyum. Senyum yang sangat menyeramkan. Jarak kami hanya tinggal beberapa meter ketika bau hanyir mulai tercium. Bau hanyir yang membuat badanku seperti terbius. Kepalaku pusing seperti berputar-putar. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.